Halo semua, perkenalkan nama saya Firmansyah Simanjuntak dengan NIM 4222421016. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika Stambuk 2022 kelas A. Di sini saya akan memaparkan contoh soal tentang gerak parabola dengan cara menghitung hasil secara manual. Kemudian juga saya mencoba software yang bernama Algodo berupa media pembelajaran untuk membantu konsep fisika itu sendiri. Nah, di sini langsung saja slide selanjutnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal. Seorang pemain bola voli melakukan servis ataupun lemparan bola pertama dengan kecepatan awal 22 meter per second dengan sudut elevasi 40 derajat. Jika gravitasi bumi di lokasi tersebut adalah 10 meter per second kuadrat dan pengaruh gesekan dengan udara diabaikan, maka berapa waktu yang dibutuhkan saat mencapai jarak maksimum, berapa jarak maksimum, dan berapa ketinggian maksimum bola tersebut. Pada soal kita ketahui bahwa gravitasinya itu yaitu 10 meter per second kuadrat dan V0-nya yaitu 22 meter per second dan theta sebesar 40 derajat. Yang ditanya yaitu berapa waktu saat jarak maksimum atau Xmax, dan yang kedua berapa Xmax-nya, yang ketiga berapa tinggi maksimum atau Ymax-nya. Nah, yang pertama kita cari dulu berapa kecepatan di sumbu X dan berapa kecepatan di sumbu Y dengan cara di sumbu X itu menggunakan rumus V0X sama dengan V0 cos theta, sedangkan di sumbu Y yaitu V0Y sama dengan V0 sin theta. Kita masukkan ke rumus, di V0X sama dengan 22 kali cos 40 derajat sama dengan 22 kali 0,766. Nah, saya ambil 3 angka saja, maka hasilnya itu mendekati 16,85 meter per second. Dan yang di sumbu Y-nya itu V0Y sama dengan 22 dikali sin 40 derajat sama dengan 22 dikali 0,643 maka hasilnya mendekati 14,15 meter per second. Nah, oleh karena kecepatan di sumbu X dan sumbu Y sudah diketahui, maka kita cari terlebih dahulu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Tmax-nya, atau dengan menggunakan rumus V sama dengan V0Y dikurang G dikali T maksimum. Maka V-nya itu sama dengan 0, kemudian 0 sama dengan 14,15 dikurang 10 dikali Tmax-nya. Karena Tmax-nya diketahui, maka kalau dikalkulasikan menjadi 14,15 per 10, maka hasilnya 1,415 detik. Hasil ini hanya diketahui waktu pada saat Tmax. Nah, oleh karena itu pada jarak berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Xmax-nya akan dikali 2. Kita lanjut slide-nya. Nah, maka waktu total terbang atau T total, waktu yang dibutuhkan bola voli untuk mencapai jarak maksimumnya yaitu dikali 2 kali Tmax-nya sama dengan 2 kali 1,415 sama dengan 2,83 detik. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa jarak maksimumnya atau Xmax-nya? Mencari Xmax itu menggunakan rumus Xmax sama dengan V0X dikali T totalnya sama dengan 16,85 dikali 2,83. Nah, hasilnya itu 47,7 meter. Kemudian untuk mencari ketinggian maksimum atau Ymax ataupun Hmax itu menggunakan rumus V0 kuadrat V0Y kuadrat per 2G atau G-nya itu gravitasi. Maka kita masukkan ke rumusnya itu 14,15 dikuadratkan per 2 kali 10 meter per second kuadrat sama dengan 200,22 per 20. Maka
Hmax atau ketinggian maksimumnya itu yaitu 10,01 meter. Nah, demikianlah soalnya, penjabaran soal melalui perhitungan manual. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Algodo untuk membuktikan ataupun membandingkan cara manual dengan cara menggunakan aplikasi Algodo untuk mencari nilai yang ada pada soal. Baik, di sini saya akan menggunakan Algodo ya, aplikasi Algodo untuk membuktikan perhitungan secara manual tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bola voli itu diameternya itu 21 cm sampai 25 cm ya. Atau kita buat di sini dalam meter, kita buat saja 0,25 meter ya. Nah, langsung saja kita paskan di posisi ini. Nah, kemudian kita tahu juga ya kalau bola voli itu kan terbuat dari kulit ya luarnya, tapi dalamnya karet. Nah, langsung saja kita pilih rubber karet ya. Nah, kemudian kita pilih warnanya merah karena biasanya bola voli itu kan warna merah biasanya. Kalau untuk density masanya kita ikuti saja karet sebagaimana mestinya. Kemudian kita ke velocity. Nah, kita ketahui tadi dalam soal ya kecepatan awalnya itu 22 meter per second ya. Kemudian kita tahu juga tadi sudut elevasinya itu 40 derajat. Nah, dari sini juga kita ketahui langsung kecepatan pada sumbu X nya itu 16,9, atau tadi dalam perhitungan manual hampir-hampir mendekati, hampir-hampir sama ya. Mungkin terjadinya perbedaan di sini karena di perhitungan manual itu cos theta nya tadi cos 40 derajat kan tadi menggunakan 0,766 sekian, tapi tidak semua angka dimasukin. Jadi mungkin terjadi sedikit perbedaan perhitungan ya, tapi tidak jauh. Tadi kisaran 16, berapa tadi, tapi di sini juga 16,9. Jadi bisa dikatakan sama. Begitu juga kecepatan di sumbu Y-nya. Nah, di sini kita centang velocity biar kita tahu vektornya atau arah dari gerak parabolanya itu sendiri. Kemudian setelah di sini kita atur juga, jangan lupa kita atur gravitasi. Gravitasi tadi diminta 10 meter per second kuadrat ya. Di sini sudah kita atur. Tapi biasanya tampilan awalnya itu 9,8, tapi di sini kita atur 10 karena sesuai soal. Kemudian juga hambatan udaranya kita buat 0 karena pada soal tadi hambatan udaranya diabaikan. Nah, ini untuk mempermudah kita buat jaring-jaring ini supaya nampak ya. Nah, baik. Di sini kita langsung kerja show plot untuk nampilin grafik. Nah, tapi di sini kita atur di X aksisnya ini kita buat si X, kemudian di aksisnya ini si sumbu Y, agar nanti tampilannya terlihat sumbu X dan Y. Kemudian langsung saja ya kita mulai simulasinya. Nah, langsung saja kita mulai simulasinya. Kita klik yang hijau ini. Nah, sudah sampai, kita ambil yang pada pantulan pertama ya. Ini kan karena dia memantul karena bahannya karet ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pasti Y max-nya itu di sini ya tepatnya. Nah, di sini 10,198. Sedangkan tadi di perhitungan manual itu Y max atau H max-nya itu 10,01 meter. Nah, ini artinya sama. Mungkin tidak secara rinci atau tidak secara detail pas, mungkin karena angka-angka yang diambilnya itu hanya 3 di belakang koma ya, tidak semua. Kemudian juga di X max-nya itu atau jarak maksimumnya itu tadi di perhitungan soal itu 47, sekian tadi ya. Nanti saya tampilin di sini, tapi di sini juga 47,860 meter. Artinya memang tidak beda jauh. Nah, berdasarkan ini dapat kita simpulkan jika baik perhitungan manual maupun perhitungan menggunakan Algodo dapat dihasilkan nilai yang sama. Artinya Algodo ini membantu kita mensimulasikan apa yang di soal tadi, sehingga soal-soal yang sudah kita berikan itu tidak
acak atau tidak abstrak maksudnya, sehingga nanti peserta didik yang akan melihat soal-soal itu tidak hanya sekedar menghitung tapi juga mampu memvisualisasikannya. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan terkait contoh soal tentang gerak parabola, baik perhitungan secara manual maupun perhitungan dengan menggunakan algodo atau simulasi menggunakan algodo. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.